sebenarnya Kementerian Kehutanan itu sudah melakukan evaluasi dan gerakan menanam pohon secara besar-besaran. Tetapi kan itu kan tidak pernah sampai ke telinga teman-teman, sampai ke orang bawah, sehingga selalu aja Kementerian Kehutanan itu dikuliti dan di macam-macamin lah Bu. Padahal mereka sudah melakukan banyak hal. Saya ingin menyampaikan apresiasi Ibu Menteri, walaupun dalam keadaan kurang sehat, masih berkenan hadir. Kami doakan Ibu Menteri sehat selalu, tidak kurang apapun. Ibu dibutuhkan tetap sehat Bu, karena Ibu memegang apa kepentingan yang sangat besar bangsa ini. Sehat selalu ya Bu. Yang kedua, sama kayak Bu Andina, mengapresiasi Kementerian Ibu sudah bekerja sangat hebat. Di luar tupoksinya pun Ibu kerjakan. Kalau tupoksi Ibu kan benerin BTS dan lain-lain, tapi tadi saya mendengar Komdiji juga ikut bantu di posko, bantu pengembalian pasca bencana, rehabilitasi, dan lain-lain. Kami mengucapkan terima kasih. Yang berikutnya saya tidak ingin bertanya, Bu, tapi saya cuma ingin mencoba memberikan masukan kepada Komdiji dan ingin mendukung Komdiji ke depan bagaimana Komdiji ini bisa mengamplifikasi informasi-informasi strategis yang sudah dilakukan oleh pemerintah, Bu. Sebagai contoh, misalnya kami mendengar sebenarnya Kementerian Kehutanan itu sudah melakukan evaluasi dan gerakan menanam pohon secara besar-besaran. Tetapi kan itu kan tidak pernah sampai ke telinga teman-teman, sampai ke orang bawah, sehingga selalu aja Kementerian Kehutanan itu dikuliti dan di macam-macamin lah Bu. Padahal mereka sudah melakukan banyak hal. Sebagai contohnya lagi, teman-teman polisi juga dari awal juga sudah melaksanakan tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk perbaikan hutan di Sumatera, tetapi tidak pernah juga terdengar secara masif. Jadi kami mohon Ibu fokus nanti ke depan Kementerian Komdiji ini mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional dan membantu pemerintah memberitahukan dan mengamplifikasi informasi-informasi itu sehingga nggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera, dan lain-lain itu, Bu. Ada orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh, padahal negara udah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah ndak ada, padahal pemerintah udah bikin ratusan posko di sana. Jadi yang kira-kira yang seperti itu, Bu, mohon jadi atensi dan dikembangkan sama Komdiji untuk menjadi informasi publik yang sehingga publik itu tahu kinerja pemerintah itu sudah ada dan memang sudah hebat. Orang orang per orang cuma nyumbang 10 miliar, negara udah triliun-triliunan ke Aceh itu, Bu. Jadi yang kayak gitu mohon dijadikan perhatian sehingga ke depan tidak ada lagi informasi yang seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana. Padahal negara sudah hadir sejak awal di dalam penanggulangan bencana. Kami tahu persis kok Komisi 1 mendorong Angkatan Udara hari pertama langsung ada 4 sampai 5 pesawat datang ke sana. Tapi dibilang tidak pernah hadir. Nah mungkin itu karena kita kalah dalam menginformasikan. Nah, walaupun nanti misal Pak Utut izin dibutuhkan sumber daya dalam bentuk anggaran untuk Komdiji untuk bisa mengaplikasi itu, kita izin sama-sama memperjuangkan entah gimana caranya Pak, supaya nanti Komdiji bisa dibantu dalam urusan mengembangkan informasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Saya pikir itu aja Pak, nggak bertanya karena nanti saya izin jalan Bu, jadi nggak perlu dijawab, cuman masukan. Terima kasih Pak Utut atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di setiap peristiwa selalu ada the one who stole the show. Nah ini yang stole the show ini, pencuri adegan, mudah-mudahan hanya di tayangan. Memang yang disampaikan Pak Endipat ini sangat penting. Kalau bisa, memang hari-hari ini kita punya kanal khusus apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah. Karena yang ditayang tuh yang banjir, yang terus setiap hari membuat aura kepala kita juga jadi negatif ya. Saya persilakan Pak Abraham Srijaya siap-siap para Putri Nahlia. Terima kasih pimpinan, terima kasih Bu Menteri. Mungkin saya hanya ingin menyampaikan aspirasi. Kemarin kami habis dari Bali, habis kunjungan kerja ke Bali. Kami bertemu dengan pemerintah setempat
memang di sana ada kekhawatiran terkait dengan platform digital namanya Airbnb. Nah, pertanyaan saya, apakah Airbnb ini sudah terdaftar di Indonesia? Dan apabila sudah terdaftar, ternyata pemasukan terkait dengan villa-villa yang dimiliki oleh warga negara asing di Bali itu sangat mendominasi dan besar. Sehingga city tax yang masuk ke Bali itu nilainya jadi kecil. Padahal potensinya hanya Denpasar saja bisa 1 triliun. Nah, mereka berharap apabila Airbnb ini bisa dikenakan pajak untuk bukan hanya di Bali, tapi di seluruh Indonesia, Bu Menteri. Dan kalau misalnya nggak bisa, bahkan sampai gubernurnya bilang Airbnb-nya lebih baik di-ban. Karena situasi hospitality di Bali ini sekarang memang sangat jelek sekali. Hotel-hotel semua pada mau tutup. Hotel bintang 5 pun juga dijual karena warga negara asing lebih prefer untuk stay di villa-villa yang dimiliki warga negara asing daripada di hotel-hotel yang dikenain pajak oleh pemerintah daerah. Itu yang pertama, Bu Menteri. Lalu yang kedua, ini mungkin kaitannya menyambung juga oleh ketua kelas kami, Pak Endi. Yang sebetulnya apa yang disampaikan Pak Endi itu juga keresahan dari kita semua. Kami tahu pemerintah hadir dari awal, tapi adanya 1-2 orang yang mengatakan bahwa seakan-akan pemerintah tidak hadir ini adalah disinformasi yang sangat tidak baik untuk masyarakat. Dan ini juga kaitannya juga dengan tadi yang disebutkan oleh Pak Ketua Komisi kami adalah kaitannya dengan hoax yang kaitannya dengan kepentingan umum masyarakat awam. Karena kita mungkin tidak memiliki fact checker atau kita tidak memiliki badan untuk mencari fakta, atau apakah perlu dibuat dirgakum sendiri di Komdigi, saya nggak tahu. Tapi saya rasa Pak Dirjen, Pak Alex, perlu kita untuk tanggap agar ke depan tidak terjadi hal yang serupa. Artinya sejak kejadian Agustus ini saya lihat Pak Dirjen lebih aktif dan lebih kencang. Saya mendukung Pak ChatGPT. Saya ini pengguna user ChatGPT yang paling mahal, Pak. Tapi kalau misalnya dia nggak daftar di sini, saya juga nggak setuju. Karena kita Indonesia ini adalah feeder data terbesar di Southeast Asia yang pengguna ChatGPT. Jadi saya rasa pendaftaran itu semua harus ada, semua harus tunduk, dan kalau misalnya tidak ada satu PSE yang tidak tunduk pada kita harus berani untuk memblokir. Nah, itu yang ingin saya sampaikan, termasuk dengan hoax. Pertanyaannya kan yang seperti ditanyakan Pak Utut tadi, apakah kita perlu surat rekomendasi dari kepolisian? Kalau secara logika memang kita harus tahu apakah ini hoax atau tidak. Tapi di satu sisi apalagi menyangkut kepentingan umum, kita Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.